Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya dulu di dunia. Bahkan kata Nabi SAW, syafaat Al-Quran itu di atas syafaatnya para nabi. Ketika nanti orang berbondong-bondong untuk mencari keselamatan atau jaminan untuk bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran akan mendatangi sahabatnya yang dulu senang membaca Al-Quran. Maka bisa dibayangkan kalau orang nggak baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran, maka dia nggak akan pernah membaca Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu kumpulan kebaikan. Dan di antara keberlimpahan kebaikan dan keberkahan daripada kebaikan itu ada pada Al-Quran. Itu di antara contohnya. Makanya pepatah kemudian mengatakan laulal ilmu annas kalbahaim. Kalau bukan ilmu, manusia itu nggak ada ubahnya seperti hewan, nggak tahu apa yang mau dibuat. Apa maknanya? Ya maknanya kita bisa lihat bagaimana kehidupannya hewan. Hewan itu dia tidak tahu hidupnya. Kalau dia lapar makan, kalau dia ngantuk tidur, kenyang buang air, dia pusing jalan-jalan. Kalau bisa dikerjakan dia kerjakan, muter-muter hidupnya sampai dia mati. Maka kita akan temukan kehidupan itu pada orang-orang yang tidak beriman. Makanya Nabi SAW dalam riwayat di kitab Nasrahil Tibat ini menjadi nasihat luar biasa. Kenapa? Ya karena tadi bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah membuat sindiran. Apa sindirannya? Dalam surah Muhammad, wala ta'ala walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Ini menjadi hujah atau menjadi benar bahwa pola hidup hewan itu hanya pada orang-orang yang tidak beriman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, dan adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran, yaquluna kama ta'kulul an'am wa yatamatta'un. Jadi hidup, pola hidup dan makannya itu mirip seperti hewan. Mirip seperti hewan. Maka kita lihat ya, orang-orang yang mengingkari Allah, yang Allah hiasi hidupnya itu dengan kenikmatan dunia, yang mereka memang cuma tahunya kenikmatan dunia, yang mereka memang kemudian mengatakan pantaslah untuk dinikmati, karena kapan lagi dinikmati. Apa kemudian dampaknya? Dampaknya ya, begitu mereka lapar mereka makan, mereka kerja mirip seperti hewan. Ya, sebagaimana kata Buya Hamka, kalau cuma sekedar kerja, kerbau juga kerja. Lalu kemudian begitu mereka pusing, butuh hiburan, mereka jalan-jalan, bersenang-senang, buang air, tidur, bangun, muter-muter 24 jam dan bertahun-tahun sampai dia mati dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mirip sekali hidupnya seperti hewan kalau kita melihat. Beda dengan orang-orang beriman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya insyaallah saya hanya ingin mengupas dari satu atau dua aspek saja, karena cukup beberapa aspek yang cukup mempengaruhi. Tapi takutnya nanti waktunya panjang, ya. Mungkin bapak-bapak juga perlu istirahat. Ya. Tapi mudah-mudahan singkat dikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kata Nabi SAW, ada dua perkara yang dua perkara ini tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang lebih utama dari dua perkara ini. Maknanya apa? Maknanya dua perkara yang gak boleh hilang dari kehidupan seorang muslim. Begitu dia kehilangan dua perkara ini, Pak, nanti boleh diriset, dia akan banyak kehilangan nilai-nilai kebaikan. Yang pertama apa? Kata Nabi, perkara yang pertama itu adalah perkara iman. Maknanya apa? Iman itu gak boleh hilang dari
diri seorang muslim. Kenapa dikatakan muslim? Karena ketika orang mengikrarkan iman, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Bagaimana mungkin kemudian manusia itu mengira dirinya beriman sementara Allah belum berikan mereka ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sampai kemudian membantah ya ucapan orang-orang Arab Badui ketika mereka mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kami beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu. Ketika orang-orang Arab Badui itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, kami beriman." Apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, mereka itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan bahwa sesungguhnya mereka baru sebagai seorang muslim. Kenapa kemudian ada perbedaan antara orang muslim dengan orang-orang beriman? Itu dampaknya kepada tiga aspek. Atau ada beberapa aspek yang cukup mempengaruhi keimanan ini. Makanya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dua perkara ini tidak ada yang menandingi keutamaan dibandingkan dua perkara ini. Mananya apa? Mananya dua perkara ini betul-betul nggak boleh hilang dalam diri seorang muslim. Begitu dia hilang, maka semua potensi kebaikan itu akan banyak hilang. Ya. Yang pertama iman. Maka kita lihat aspek yang pertama mempengaruhi itu adalah aspek ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Perintah takwa itu Allah sebut dengan kalimat iman. Ingin menegaskan ya, bahwa hanya orang beriman, orang-orang yang yakin betul-betul bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya karena kalau statusnya sebagai seorang muslim, maka semua ketaatan itu pada akhirnya hanya menjadi formalitas saja. Hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, tidak betul-betul lahir dari keyakinan. Makanya kalau kita ambil makna iman, itu iman itu sesuatu yang dia ucapkan. Yang ucapan itu kemudian masuk ke dalam hatinya dalam bentuk betul-betul dia yakini. Lalu kemudian cerminnya dalam bentuk perbuatan. Begitu kemudian dia libatkan otaknya kemudian untuk berpikir, maka dia akan kehilangan keyakinan. Saya ambil contoh. Misalkan orang mau sholat, sholatnya seorang muslim, dia hanya akan berpikir bahwa sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajibannya. Apakah kemudian khusyuknya, ya kan? Kemudian syarat dan rukunnya